Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Hati firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar menasihati kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, Tuhan mau supaya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan, melalui segala hal, segala aspek dalam hidup kita, Tuhan selalu dimuliakan. Karena gawang utama hidup kita, yang menjadi sasaran hidup kita, tujuan hidup kita, arah hidup kita, sangat jelas kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu nats firman Allah hari ini juga mengajar kita, mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka akibatnya adalah maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itulah akibat kalau kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi Tuhan juga akan memberkati kita berlipat-lipat. Karena itu ketika kita terus berusaha memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita berlimpah-limpah. Lalu bagaimana caranya memuliakan Tuhan dengan harta kita? Apa yang harus kita buat dengan harta kita supaya itu memuliakan Tuhan? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi ketika harta kita gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka kita sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Seringkali banyak kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan dalam gereja, dalam pelayanan, untuk perkembangan pelayanan. Dan kalau kita bicara pelayanan, bicara gereja, bicara Injil, bicara kerajaan Allah, itu semua adalah kepentingan Tuhan. Sehingga ketika kita membantu, memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya kita sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi kita boleh berhemat, itu perlu, tetapi kita tidak boleh pelit untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengaturnya seperti itu. Tuhan bisa mengirimkan 1 karung dolar dari langit untuk gerejanya, untuk Injilnya, untuk kerajaannya, bisa saja. Tapi bukan begitu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah memberkati kita umatnya, supaya melalui berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, disitulah kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di gereja, untuk pemberitaan Injil, untuk kerajaan Allah. Itu harus kita buat dan lakukan. Ketika kita memberi harta kita untuk pekerjaan Tuhan, maka itulah kita sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang kedua, muliakan Tuhan juga. Yang kedua dengan cara kita membantu sesama kita. Membantu umat yang lain yang ada dalam keadaan kekurangan. Itu juga menjadi tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai wujud nyata konkret dari kita mengasihi sesama kita. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita, ya kita membantu mereka yang ada dalam kesusahan, kesulitan, kemiskinan. Kita membantu mereka dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Dan ketika kita memberi ataupun membantu sesama kita dalam keadaan kekurangan, saya percaya kita juga sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita.
Saya percaya hukum Tuhan banyak memberi maka banyak berkat. Tidak memberi maka tidak ada berkat. Kurang memberi maka kurang berkat. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi sebagai umat kita terus belajar, kalau Tuhan beri kita kelebihan, mari kita gunakan kelebihan itu juga untuk membantu sesama kita yang ada dalam kesulitan, yang ada dalam kekurangan. Karena dengan berbuat seperti itu, maka kita sedang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Maka saya percaya janji Tuhan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itulah janji Tuhan ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami terus memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pergunakannya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, tapi juga membantu sesama kami yang kekurangan. Roh Kudus tanamkan, mampukan firman ini supaya kami bisa laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.